Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asarik Kulahak dan kita kembali bermain PES 2020. Jadi baru kali ini kita kembali lagi bermain PES 2020 karena beberapa episode terakhir, beberapa video-video terakhir itu kita udah fokus di series MU Career Mode di FIFA 20. Ya, jadi ini pertama kalinya lagi kita mencoba untuk bermain PES 2020 karena tadi saya baru dapat update soal Euro 2020 ini. Jadi saya bakal coba untuk memainkan pertandingan-pertandingan persahabatan dulu sebelum memulai PES 2020 untuk Euro itu sendiri. Ya, jadi nanti saya bakal voting tim untuk main Euro. Tim apa yang bakal kita pakai di Euro 2020. Jadi untuk yang saat ini kita mau lihat dulu seperti apa sih perubahan-perubahan yang terjadi di updatean data pack Euro 2020 ini. Jadi saya bakal pilih tim random sih. Kayaknya saya mau pakai Jerman aja sih ya untuk kali ini. Kita lihat di sini ada beberapa tim seperti Prancis tentunya, Inggris, Denmark, Kroasia, Bulgaria, ada banyak banget. Di sini ada Belgia juga pastinya. Pokoknya tim-tim Eropa lah. Di sini saya pakai Jerman aja dulu. Dan untuk lawannya sendiri kita coba mungkin Spanyol ya. Mana nih Spanyol? Ini dia Spanyol ya. Jadi kita ngetes aja dulu. Nah, kalian udah bisa lihat ya, logonya udah berubah nih. Kalau udah berubah jadi Euro 2020, backgroundnya, ya, layout, pokoknya segala macam ini udah mantap banget. Jersey Jerman juga udah yang terbaru, kemudian Spanyol juga sama. Jadi ya kita mulai aja kali. Antar game plan dulu lah. Timo Werner, Gnabry, Sané, Kroos, Kimmich lah. Kimmich jadi ini. Bisa sih sebenarnya dia CDM kan. CDM atau DMF. Kita coba ganti dulu aja. Saya mau pakai formasi 4-3-3 aja. Kemudian Julian Brand. Oke, Havertz nih boleh nih. Kita masukin dengan Marco Reus aja di tengah kan. Ini kemudian Sané, Timo, Gnabry udah bener RWF nggak sih? Oke, udah benar ternyata. Goretzka, waduh mantap-mantap di pemainnya Jerman ya. Untuk DMF, aduh siapa nih bagusnya? Bentar. Toni Kroos kayaknya bukan Goretzka. Kalau Goretzka kita coba 82. Toni Kroos doang nih yang paling tinggi. Sebenarnya Rudy sih ini. Tapi dia di sini lagi apa namanya? Panahnya itu dia ke bawah. Jadi artinya kita nggak boleh maksain dia main dulu karena pastinya kurang fit kan, jadi kurang maksimal juga. Oke, mana nih tadi Kimmich kita jadiin right back posisi aslinya, kemudian untuk center back nah ini nih Jonathan Tah ya. Ya, sama kan dengan baju yang sekarang saya pakai ini. Jadi keinget lagi untuk series Piemonte Calcio tersebut. Waduh, yang udah tamat kan. Oke, kemudian Hector kita lihat dulu. Sulus mungkin boleh sih. Kemudian untuk center back lagi start. Ini kita ganti aja mungkin. Kita lihat ya yang mana overratingnya tinggi. Oke, ya si Ginter aja nih. Ya mungkin kita nggak usah berlama-lama karena cuman ngetes doang juga ini. Kita langsung gas aja ya. Oke, Jerman versus Spanyol di Euro 2020. Mantap nggak tuh? Ya, jadi update-annya tadi terbilang nggak terlalu besar sih menurut saya karena dia di situ sekitar 2 GB lebih untuk update-annya. Jadi buat teman-teman yang punya PS4 dan punya PES 2020 langsung aja download gratis kok ini Euro 2020. Itu enaknya sih di PES ya kalau ada update-an kayak gini, DLC kayak gini ini mantap banget, gratis. Nah, itu dia logonya. Kalian bisa lihat. Gila, keren banget. Wah, Manuel Neuer oke. Ini keren sih. Sergio Ramos, David De Gea kapten dari bukan kapten sih, kiper dari Spanyol. Kalau kalian bisa lihat tadi, David De Gea. Ya, jadi nanti mungkin di video kali ini saya sekaligus langsung voting aja kali ya, atau gimana sih? Kalian boleh komen aja sih di bawah untuk. Oke, bentar ya. Kita dengar dulu antemnya.
Oke, itu dia tadi anthem dari Jerman bisa dibilang. Kalian bisa lihat line up-nya seperti biasa. Nah, jadi mungkin kalian komen aja nanti di bawah nih di comment section. Di situ kalian boleh tulis tuh tim apa yang bagusnya kita pakai untuk main kompetisi Euro 2020 ini di PES. Ya, jadi kan kalau saya langsung bikin voting di sini kan polling itu cuman bisa 5 tim aja kan. Jadi takutnya ada tim nanti yang nggak masuk lagi. Jadi komen aja nanti saya lihat komen-komen terbanyak. Nah, itu saya bakal masukin di 5 tim yang wah, ini kayaknya ada perubahan gameplay sih. Atau karena saya kebiasaan main FIFA lagi nih. Jadi akhirnya agak aneh. Oke. Royce. Di shooting mungkin Royce. Oh! Gila, langsung masuk. Langsung masuk loh. Wah, keren sih Euro 2020. Sayang sih ya, karena tahun ini malah ditunda kan di real life untuk Euronya. Mantap sih. Tendangannya Royce keras banget. Wah. Oke, ini saya merasa kayak ada perubahan dari gameplay PES ini. Entah kalau misalnya kalian main juga Euro 2020 ini, kalian boleh komen juga lah pendapat kalian mengenai updatean ini. Apakah memang ada istilahnya pembaharuan untuk gameplaynya sendiri, atau sama aja karena mungkin akhir-akhir ini saya sering main FIFA, jadi mungkin agak gimana gitu pas main PES lagi. Oke, dan ini Ceballos, Asensio kasih ke Morata tuh. Wah, bagus banget sih ini. Rodrigo kasih ke Thiago, tapi balik lagi ke Rodrigo. Oke, Morata. Thiago Silva, bukan Thiago Silva tuh. Oke, siapa nih? Morata kasih ke Dani Ceballos, sisi kiri siapa nih? Asensio. Di sana ada Ginter dan oke, nice. Toni Kroos yang terpaksa kita jadikan DMF ya. Harusnya dia posisinya IMF sih, boleh. Tim Warner. Wah, pelanggaran dong itu. Pelanggaran cuy. Oke, nampaknya nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak ada kartu. Oke, ini mungkin kita langsung umpan aja ke depan. Nah, siapa tuh yang terima? Gnabry kan? Oh, kasih ke Toni Kroos. Wah, shit. Shooting aja langsung lagi. Ke Havertz. Toni Kroos. Sane. Balik ke Joshua Kimmich tuh. Aduh. Asensio kasih ke Jordi Alba. Balik lagi Jordi Alba. Sergio Ramos. Oke, Sergio Roberto. Di sisi kanan nama-nama yang sangat familiar pastinya. Siapa sih yang nggak kenal pemain-pemain Spanyol? Dan ini Ceballos kasih ke Rodrigo tuh, sisi kanan. Oke, di sana ada Zulz mencoba. Oke, 2 pemain dari Jerman. Waduh, kuat banget sih Rodrigo-nya. Nah, astaga. Wah, oke. Oke, Havertz, come on. Ya elah. Tim Warner, oke, kasih ke sisi kanan aja. Gnabry, come on. Cepat banget. Luar biasa. Shooting. Aduh. What? Astaga. Itu bisa dikasih ke ini sih tadi. Bisa dikasih ke Sane aja kali. Passing ke Sane kan. Aduh. Jadi ini juga pertama kali saya, apa ya istilahnya, bukan pertama kali sih. Maksudnya
ya udah sekian lama saya nggak pernah pakai facecam untuk pertandingan-pertandingan ya, pertandingan yang saya mainkan di channel ini kan. Jadi kalau kalian suka memang dengan adanya facecam ini, saya bisa aja untuk setiap match di MU Career Mode itu kita pakai facecam. Bisa aja sih kalau kalian mau, tapi kalau kalian nggak juga nggak masalah sih sebenarnya. Oh, Morata tadi. Kalau kalian suka misalnya dengan adanya facecam kayak gini, biar bisa melihat mungkin ekspresi-ekspresi dari saya kalau misalnya mencetak gol, atau mungkin pada saat lagi kesel-keselnya kebobolan gitu, sisa komen aja di bawah ya. Oke, Havertz. Nah, ini si Bayos. Udah menit 30 ternyata. Waduh, no. Manuel Neuer. Jadi, untuk Jerman sendiri ini, saya melihat bahwa dia ini salah satu negara yang punya kiper terbaik dunia sih menurut saya. Ada Ter Stegen, ada Manuel Neuer juga kan. Wah, itu kiper-kiper kelas kakap, Pak. Kiper punya nama semua dia. Tentunya juga Spanyol juga punya David De Gea sih, bukan kiper kaleng-kaleng juga. Tapi di Jerman ini enak banget karena kita punya opsi yang hampir sama gitu. Untuk kiper utamanya dengan kiper kedua itu luar biasa bagus. Walaupun Manuel Neuer sekarang usianya nggak lagi muda ya, tapi menurut saya masih bagus kok kualitasnya dia. Astaga, itu Sane kenapa lagi? Oke, Sergio Roberto. Thiago kasih ke Rodrigo tuh. Oke, Mon. Sane, Busquets. Ini sorry ya kalau misalnya cara bermainnya agak kacau, karena ya seperti biasa lah, ini saya main sambil berkomentar, jadi agak sedikit. Oh, Timo Werner. Nah, ini saya main sambil berkomentar ya, jadi agak sedikit kacau memang, karena pikiran itu terbagi, konsentrasi terbagi antara mau ngomong dengan main kan, jadi memang agak sulit. Oke, siapa nih dribble 97 meter? Gnabry cuy. Untuk kasih ke Neuer dulu. Untuk winger dari Jerman juga ini udah lumayan cepat lah ya. Dia beda halnya mungkin zaman-zamannya Lukas Podolski. Podolski menurut saya cepat juga, tapi dibanding dengan Sane kayaknya belum bisa sih. Kalau kayak misalnya mau disaingin, astaga. Kalau misalnya mau disaingkan dengan Sane ini ya menurut saya masih lebih cepat Sane sih. Wah, itu sebenarnya kakinya nggak kena ini sih Marco Reus, cuman sikunya tadi itu kena. Oke, Joshua Kimmich yang eksekusi loh. Kita lihat, gila, Toni Kroos 95. Wah, kita coba tendangan bebas nih. Toni Kroos, astaga, masih di atas Mister Gawang, Pak. Oke, udah selesai babak pertama. Dan ini keren banget sih, warna biru terus warna orange untuk Euro-nya ini sendiri. Ya, ini saya udah nggak sabar mungkin bagaimana ini ya pialanya nanti kalau misalnya masuk di final gitu, pastinya ada dong trofinya. Kalau lisensi resmi kayak gini nggak mungkin nggak ada kan. Tapi pastinya di final doang tuh ditunjukin nanti trofinya. Kalau yang sekarang kan ini pertandingan percobaan aja, kita mainkan local match untuk Euro 2020. Oke, Sane. Timo Werner, oke teman. Timo! Oh, mantap banget Timo Werner. Gila. Striker yang pastinya sangat-sangat kita tahu semua, kita kenal semua, karena memang kita sedang mainkan MU Career Mode, di mana MU tersebut adalah punya seorang Timo Werner yang dia mainnya bagus banget di Liga Champions kan. Jadi keren banget pastinya. Udah tahu lah ya, untuk saya sendiri ini udah tahu skill-skillnya dari Timo Werner, jadi udah nggak sulit untuk istilahnya kita
Kayak biasanya kalau misalnya striker yang kita pakai itu kita nggak terlalu familiar, kita nggak terlalu tahu dia kelebihannya di mana tuh. Jadi agak bingung biasanya kalau untuk melakukan finishing itu, agak bingung apakah kita yakin nih misalnya kita melakukan shooting dari jarak jauh, apakah kita yakin bahwa dia ini mampu untuk tendangan jarak jauh, apakah tendangan jarak jauhnya itu bagus atau gimana kan. Kalau kita nggak tahu ya kita biasanya ragu tuh di situ. Tapi kalau tadi Timo Werner kan kita udah tahu lah ya skillnya dia kayak gimana, kemampuannya dia kayak gimana, jadi enak banget dipakai. Sergio Roberto. Oke. Waduh. Toni Kroos kasih ke Timo Werner. Kita coba nih tendangan dari jarak Timo Werner. Timo Werner. Tendangan jarak jauh maksudnya. Oke, Timo Werner lagi-lagi sundulannya cuy, gila kan. Tajam banget dia. Entah itu di FIFA ataupun di PES dia gila sih. Siapa nih? Royce ya? Astaga, kurang tinggi tadi. Thiago kasih ke Rodrigo. Come on. Itu kenapa? Sane. Marco Reus. Kosong tuh. Gnabry, come on. Crossing. Timo Werner. Mantap banget. 3-0 sekarang. Yes. Posisinya dan Sergio Ramos gagal tadi. Tuh, Ramos sampai terbang loh dia. Tapi tetap karena posisinya Timo Werner itu di depan ya, jadi sulit banget lah ya untuk Ramos menyundul bola itu. Bisa sih mungkin dia dia sundul tuh bola, cuman kemungkinan malah jadi on goal tuh nantinya. Kalau misalnya tadi dia bisa nyundul tuh bola, karena posisinya nggak bagus. Morata kasih ke Sergio Busquets. Morata lagi-lagi. Alah, Asensio berbahaya nih. Wah, hampir aja cuy. Jordi Alba. Dapat ke Havertz. Mantap banget ke Havertz tuh. Kasih ke Timo Werner. Kasih lagi maksudnya ke Gnabry tuh. Astaga, ada Jordi Alba. Oke, Thiago. Sergio Ramos. Saul. Oke, siapa nih? Asensio. Kimmich. Toni Kroos bagus banget. Astaga. Toni Kroos. Suso di shooting. Mungkin kita bakal ganti pemain ya. Bentar. Saya masukkan Julian Brandt tapi di posisi gelandang aja, gelandang serang. Goretzka juga masuk gantiin Royce. Siapa lagi nih kita masuk? Hector mungkin gantiin Schulz ya. Di sini itu aja sih. Karena yang lain ini Gundogan juga boleh sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak usah dulu. Itu aja dulu ya. Oke, Ginter. Ini belum keganti ya karena bolanya belum out. Kayak Havertz udah kelelahan. Itu dia tuh kalau udah kelelahan kayak gitu tuh akurasi passingnya itu malah berkurang banget. Morata tuh bahaya banget. Oke, nice. Oke, Havertz. Come on, bisakah dia? Ayo. Udah kelelahan banget, Pak. No. Di shooting. Di blok. Crossing. Asensio kasih ke Morata. Thiago. Di sana ada siapa tuh? Come on. Kayak Havertz lagi-lagi. Belum out ya bolanya nih.
Sane. Ah, di tackle. Come on. Nah. Kasih aja ke Sane. Aduh. Astaga, bukan pelanggaran ternyata. Bukan juga pelanggaran. Oke. Come on. Kasih ke Timo tuh. Come on, Timo Werner. Ada Ramos di sana, bisa ke Timo Werner melewati Ramos. Aduh. Crossing. Sana ada Royce. No, masih di blok. Ayo, waduh, nggak keganti-ganti nih pemain kita. Siapa tuh? Wah, masuk dong. Yes, masuk, Pak. Good job. Lagi-lagi Timo Werner hat-trick loh. Bayangin aja, cuy. Hat-trick. Gila sih. Keren. Ini kalau kalian musiknya juga pada saat kita mencetak gol itu berubah ya. Benar-benar edisi khusus Euro 2020. Timo Werner. Nah, baru nih ganti pemain. 4-0 cuy. Oke, David De Gea. Kasih ke depan Morata. Dan itu dia, full time whistle. Yes. Jerman, Pak, bisa memenangkan pertandingan ini. Walaupun ya ini cuma pertandingan ngetes doang sih. Cuman paling enggak kita udah melihat atau mengetahui kekuatan dari Jerman itu sendiri. Belum selesai ternyata. Kirain tadi udah full time whistle tuh. Ternyata belum, Pak, pelanggaran tadi. Crossing sekali lagi. Siapa di sana? Oh. Goretzka tadi ya. Salto dia. Sane. Crossing. Nah, nice. Gnabry di shooting. Come on, tiang. Allah. Dan itu dia, selesai sudah untuk pertandingan kita, pertandingan pertama kita di Euro 2020. Dan man of the match tentunya Timo Werner karena dia berhasil mencetak hat-trick hari ini. Good job untuk Timo Werner. 3 gol, Pak, dan bolanya pun juga berubah ya. Harusnya sih memang berubah. Oke, kemudian di sini kalian bisa lihat kita punya possession 51%, shot kita 16, gila banyak banget nggak tuh? Kemudian on target ada 9, dan kalau untuk Spanyol sendiri dia punya 2 shot. Pelanggaran kita nggak punya. Spanyol punya berapa nih? 3 pelanggaran, 1 offside. Oke. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen request pertandingan persahabatan seperti ini boleh juga. Atau mungkin kalian mau pengen request langsung aja kita mulai Euro 2020 kita. Tapi sebelum kita mulai pastinya ada voting tim dulu lah, tim mana yang bakal kita pakai. Jadi sementara sambil menunggu voting tim itu, ya di sini bisa kalian komen juga mengenai tim-tim mana yang kita mainkan, atau mungkin kalian mau request bilang, "Bang, coba pakai misalnya Belgia lawan Inggris misalnya ya." Itu boleh banget juga, komen aja. Dan jangan lupa untuk komen tim mana yang bakal kita pakai ya. Jadi saya bakal pilih 5 tim terbesar, 5 tim dengan voting terbanyak di kolom komentar. Jadi saya baru masukin ke video ataupun di komunitas nanti untuk di vote gitu, untuk polling. Jadi saya mau lihat dulu nama-nama tim mana nih yang kira-kira bakal banyak kalian minta. Baru kemudian kita adakan voting ya. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya.